Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Di era new normal ini hampir sebagian besar kegiatan olahraga sudah kembali dibuka seperti biasa. Tempat gym pun sudah diperbolehkan untuk buka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kabar baiknya nih buat bosku yang menyukai olahraga berenang juga sudah bisa kembali loh. Pasalnya pemerintah sudah mengizinkan dibukanya kolam renang umum untuk masyarakat dengan syarat harus memenuhi segala protokol kesehatan. Tetap jaga jarak dan membatasi pengunjung yang masuk serta memakai masker sebelum dan sesudah berenang. Gimana nih bosku yang suka berenang? Apakah sudah ingin kembali melakukan aktivitas ini? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Senin 29 Juni 2020 dengan episode All IS. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. All I ask is Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US University of Mid Sentiment yang turun dari sebelumnya 78,9 menjadi 78,1. Kemudian ada dari US Pending Home Sales Month on Month yang turun dari sebelumnya 2,6% menjadi 2,5%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya minus 49,2 menjadi minus 22. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Pakuwon Jati Tbk atau Pawon yang meraih pendapatan bersih 1,65 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dari pendapatan bersih 1,71 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Tanah Laut Tbk atau INDX yang meraih laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 477,58 juta rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dari laba 628,61 juta rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA yang memperoleh pendapatan sebesar 44,51 miliar rupiah atau anjlok 63,39% dari pendapatan 121,59 miliar rupiah pada kuartal pertama 2020 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, IHSG ditutup menguat 7 poin atau 0,15% menjadi 4.904. Sektor infrastruktur, properti, dan barang konsumsi menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 697 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari terlalu dini. Gubernur Amerika kembali memutarbalikkan rencana untuk melakukan pembukaan kembali dari lockdown setelah adanya kenaikan besar dalam kasus penyebaran wabah virus corona. Dan saat ini penularan tersebut semakin berkembang dengan cepat di Amerika. Gubernur Greg Abbott mengatakan bahwa dirinya telah menunda pembukaan kembali perekonomian Texas ketika Houston kembali kehabisan tempat untuk melakukan perawatan secara intensif untuk pasien wabah virus corona. Kenaikan virus dalam jumlah yang cukup cepat terjadi di New York, Florida, California, Arizona, dan Texas. Lebih dari 2,4 juta kasus baru telah konfirmasi di Amerika. Namun, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memperkirakan bahwa infeksi tersebut mungkin 10 kali lebih tinggi dengan banyak yang tidak menunjukkan gejala. Langkah-langkah penutupan kembali mungkin akan menjadi pukulan baru bagi perekonomian, yang dimana akan memperlambat pemulihan perekonomian di Amerika yang digadang-gadang akan berlangsung dengan sangat cepat. Penutupan kembali akan menjadi salah satu faktor yang akan menggoyahkan keyakinan dari sebuah ekspektasi dan harapan akan geliat ekonomi yang lebih baik setelah pembukaan perekonomian. Florida mengatakan bahwa mereka tidak akan membuka kembali untuk saat ini dan mereka tidak pernah melakukan antisipasi dengan penyebaran dalam tempo secepat ini. Dari Arizona pun, Doug Ducey mengatakan bahwa rumah sakit akan mengalami lonjakan dalam waktu singkat yang dimana sebelumnya 183 kasus menjadi 2.453 kasus baru yang dimana peningkatan tersebut merupakan yang tercepat dalam kurun waktu 1 hari. Hal ini yang membuat apa yang kami khawatirkan terjadi tatkala vaksin belum ditemukan, yaitu penyebaran yang tidak bisa dikendalikan.
Keyakinan kami terhadap geliat ekonomi seperti apapun apabila virus tidak bisa dikendalikan, tentu saja akan membuat cepat atau lambat, membuat perekonomian berpotensi untuk mengalami penurunan karena adanya rasa takut dan cemas ketika penyebaran bertambah dalam waktu yang sangat cepat. Hal tersebut yang membuat pasar saham di Amerika mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar minus 2,84%. Sehingga saat ini semuanya dalam posisi memperlihatkan mana yang lebih kuat antara keyakinan akan pembukaan ekonomi dalam waktu yang cepat seperti yang dilakukan Trump namun tidak berlangsung lama, ataukah pengendalian penyebaran virus dan melakukan mitigasi resiko agar lonjakan yang terkontaminasi dalam batas rentang yang aman sehingga pembukaan ekonomi dapat dilakukan setelah mitigasi resiko namun akan memberikan efek yang panjang. Biarlah waktu yang akan menjawab hal tersebut. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Masirapu. Pasar mulai memasuki semester kedua tahun ini. Mungkin bisa menjadi lebih baik dari semester 1 atau mungkin bisa saja menjadi lebih buruk dari semester 1. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini kami masih belum cukup yakin bahwa semester 2 bisa lebih baik dari semester 1. Pekan depan data-data ekonomi akan menjadi sebuah langkah awal. Selanjutnya adalah berusaha memprediksi meskipun hanya sedikit mengenai langkah apa yang akan terjadi selanjutnya di masa yang akan datang. Yang kita perhatikan akan datang dari Amerika, yang dimana pada bulan Juli mendatang akan dibuka mengenai data MNI Chicago PMI, Confident Board Consumer Confidence, ADP Employment Change, Market US Manufacturing PMI, Construction Spending Month on Month, dan ISM Manufacturing yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Apabila data tersebut keluar sesuai dengan proyeksi yaitu membaik, maka booster selanjutnya akan datang dari change in non-farm payrolls, unemployment rate, initial jobless claims, continuing claims, factory orders, dan durable goods orders yang semua diperkirakan membaik. Namun tentu yang akan menjadi penantian juga adalah FOMC meeting minutes yang akan hadir pada hari Rabu mendatang. Kita akan mampir ke Eropa di mana di sana ada data ekonomi mulai dari economic industrial, service, dan consumer confidence yang dimana kesemuanya memberikan proyeksi mengalami kenaikan. Tentu hal tersebut menjadi kabar baik karena akan menjadi vitamin C bagi Eropa yang dimana saat ini tengah tertekan akibat peningkatan wabah virus corona. Inflasi dan PPI Eropa juga akan menjadi sebuah penantian, di mana inflasi Eropa diperkirakan secara year on year akan mengalami kenaikan. Namun yang akan menjadi sorotan adalah data mengenai unemployment rate dan market Eurozone PMI service, composite, dan manufacturing yang dimana diperkirakan tidak akan mengalami perubahan. Setelah lihat-lihat Eropa, kita singgah dulu ke Asia sebelum pulang ke Indonesia. Dari Asia kita akan menantikan data manufacturing PMI dan non-manufacturing PMI yang diperkirakan mengalami penurunan sebagai akibat dari mulai melambatnya perekonomian Cina, meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Namun yang akan menjadi fokus utama adalah Caixin China PMI Manufacturing, Composite, dan Service yang juga diperkirakan akan mengalami pelemahan. Dari Jepang akan hadir data mengenai retail sales yang diperkirakan akan mulai membaik, namun dari jobless rate dan job to applicant ratio diperkirakan masih kurang baik. Industrial production pun secara month on month akan mengalami perbaikan di tengah dibukanya perekonomian, namun secara year on year masih mengalami pelemahan yang cukup dalam. Namun fokus utama akan tertuju terhadap Tankan Larga MFG Index, Large MFG Outlook, Large Non-MFG Outlook, Large Non-MFG Index, Large All Industry Capex yang semuanya diperkirakan akan mengalami pelemahan dan kami perkirakan akan memberikan dampak terhadap pasar saham Jepang dan wilayah Asia lainnya. Tidak hanya itu saja, data mengenai PMI Manufacturing, Service, dan Composite akan menjadi perhatian setelah Tankan. Kami berharap data-data penting tersebut dapat memunculkan data yang positif meskipun kami ragu apakah itu akan terjadi atau tidak. Sejauh ini kami melihat bahwa selama penyebaran virus tersebut belum bisa dikendalikan dengan baik, maka seperti apapun bentuk stimulusnya akan selalu kurang. Kami berharap ada upaya yang lebih intensif lagi dari pemerintah, tidak hanya sekedar melakukan untuk perekonomian namun melakukannya juga untuk kesehatan. Secara proyeksi inflasi year on year akan mengalami penurunan dari sebelumnya 2,19% menjadi 1,85%.
Dan ketika inflasi kembali mengalami penurunan, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perekonomian Indonesia yang diproyeksi mengalami penurunan oleh IMF. Dan apabila kita tidak melakukan sesuatu terkait akan hal itu, maka ramalan IMF memiliki potensi probabilitas yang sangat besar untuk terwujud. Sebagai catatan, ketika perekonomian Indonesia diprediksi mengalami penurunan, maka pelaku pasar dan investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi, khususnya di sisi obligasi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah stimulus. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, di mana pemerintah pangkas tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% mulai 2020. PP 30/2020 menyebutkan penyesuaian tarif PPh WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap turun menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Lalu, tarifnya turun lagi jadi 20% untuk tahun pajak 2022. Ini merupakan kabar baik bagi korporasi di tengah tekanan bisnis yang sedang lesu akibat virus corona. Kebijakan tersebut dinilai memberikan banyak dampak positif untuk bisnis dan industri di dalam negeri, di mana pandemi COVID-19 membuat perusahaan membutuhkan likuiditas. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif, cenderung melemah dan ditradingkan pada level 4.850 hingga 4.968. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari UNTR, kemudian yang kedua ada dari SMGR, dan yang ketiga ada dari TLKM. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Temas atau PT Temas Tbk yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 130 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 142 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Kemudian yang kedua ada dari HRTA atau PT Harta Dinata Abadi Tbk yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 210 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Cause what if I never love again? Let this be our lesson in love. Let this be the way we remember. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Like I'm more than